Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam anugerah Tuhan, menikmati kesehatan, kekuatan yang Tuhan boleh karuniakan dalam hidup kita. Nah, pagi yang baik ini mari kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur lagi kepada Engkau Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat yang kekasih. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan bagi kita, yaitu orientasi iman yang benar. Sekali lagi tema firman Tuhan, orientasi iman yang benar. Nah Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, kalau kita bertanya kepada setiap pribadi kita tentang iman, maka tentunya setiap orang pasti punya konsep iman yang berbeda. Setiap orang pasti punya pemahaman tentang iman yang berbeda satu dengan yang lain. Pengertian tentang iman akan berbeda setiap pribadi orang percaya kalau kita memberikan pertanyaan kepada setiap orang. Tetapi pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan ini saya ingin membawa kita untuk kita mengerti, untuk kita memahami orientasi iman yang benar di dalam hidup kita. Itu dimulai dari konsep iman, pemahaman iman yang benar. Supaya orientasi iman kita juga menjadi orientasi iman yang benar. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dari pengertian iman di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa ternyata orientasi iman yang benar itu adalah orientasi iman yang berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi pengharapan kita. Dan orientasi iman yang benar itu berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya abadi atau kekal. Yang belum kita lihat. Apa yang belum kita lihat? Tentunya surga. Kita belum melihat surga. Pengharapan kita adalah Yesus. Pengharapan kita adalah surga yang belum kita lihat. Tapi itulah pengertian iman dan orientasi iman yang benar. Nah Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pemahaman, kalau konsep iman kita adalah konsep iman yang keliru, iman yang salah, yang hanya tertuju kepada perkara-perkara lahiriah, yang hanya tertuju kepada perkara-perkara materi, yang hanya tertuju kepada perkara-perkara yang sifatnya fana, sementara, sifatnya semu adanya, maka konsep iman yang salah, pemahaman iman yang salah akan membawa kita kepada orientasi iman yang salah. Kalau orientasi iman kita menjadi orientasi iman yang salah, maka yang kita kejar, yang kita mati-matian kejar di dalam hidup ini adalah hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang sifatnya materialistis, hal-hal yang sifatnya semu, yang kita kejar, yang kita upayakan, yang kita mati-matian kejar untuk memperolehnya. Karena apa? Karena orientasi iman kita adalah orientasi iman yang salah. Karena apa? Konsep dan pemahaman kita tentang iman juga salah dan keliru. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, kita harus sadar bahwa hidup kita di dalam dunia ini hanya sifatnya sementara. Firman Allah berkata, bahwa usia manusia
70 atau 80 tahun. Selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu sebabnya di usia yang singkat yang Tuhan anugerahkan ini, milikilah orientasi iman yang benar, milikilah konsep iman yang benar, milikilah pemahaman iman yang benar, bahwa iman yang benar, orientasi, konsep dan pemahaman iman yang benar bukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara, tapi kepada hal-hal yang sifatnya kekal, sifatnya abadi, yaitu kepada hal-hal yang berkaitan dengan surga. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini tentang saksi-saksi iman, tentang tokoh-tokoh iman yang dimana diajarkan kepada kita untuk meneladani iman mereka. Dan konsep dan pemahaman iman yang benar itu dapat kita teladani dari tokoh-tokoh iman. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16. Ayat 13 dan 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka mati dalam iman, tapi mereka tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan di dunia ini. Tapi mereka sudah mati di dalam iman. Saya ingin bacakan lagi selanjutnya. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Inilah konsep yang benar. Mereka menyadari mereka hanya pendatang, mereka hanya orang asing, mereka hanya pengembara di bumi ini. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apa-apa di dunia ini, tapi Tuhan menyediakan yang lebih baik. Di apa? Di surga. Dikatakan Tuhan menyediakan satu tanah air. Tanah air di surga bagi mereka. Bahkan kalau kita lihat selanjutnya di dalam ayat 35 sampai ayat 40. Perhatikan baik-baik. Ayat 35 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tidak menerima berkat-berkat jasmani. Tidak menerima berkat-berkat materi. Tidak menerima berkat-berkat lahiriah. Saya ingin baca selanjutnya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu jemaat, iman yang benar, pemahaman iman yang benar, konsep iman yang benar, orientasi iman yang benar sesungguhnya adalah kepada kekekalan. Bukan kepada sesuatu yang sifatnya sementara, sifatnya semu, yang materialistis, yang lahiriah di dunia ini. Kalau Bapak Ibu mengejar yang ada di dunia, mati-matian kejar yang ada di dunia, banting tulang mengejar yang ada di dunia, maka konsep iman
itu keliru. Pemahaman dan orientasi iman kita itu menjadi keliru. Tapi kalau Bapak Ibu mati-matian, banting tulang, berani bayar harga untuk sesuatu yang sifatnya kekal, sifatnya abadi, maka itulah orientasi iman yang benar. Tokoh-tokoh iman ini, nyawanya saja mereka tidak sayangkan. Nyawanya saja mereka relakan. Mereka apa? Dikatakan menderita, hidup di dalam kekurangan, berpakaiannya kulit kambing dan domba, mengembara di pegunungan, di gua-gua, di celah-celah batu. Dunia ini firman Allah katakan tidak layak bagi mereka, tetapi Allah menyediakan yang lebih baik bagi mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saudara mau menerima yang baik saja di dunia ini, tapi lupa kepada sesuatu yang lebih baik di surga? Mari rubah pemahaman iman kita. Mari rubah konsep iman kita yang benar. Mari rubah orientasi iman kita, supaya pemahaman, konsep dan orientasi iman kita menjadi pemahaman, konsep dan orientasi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejarlah apa yang abadi, kejarlah apa yang kekal, kejarlah apa yang bersifat surgawi. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah sama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.